Eh, saya akan awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita akan bicara tentang tujuan daripada menyebut dan tidak menyebut muta'alliqatul fi'li. Ya, muta'alliqatul fi'li. Sekali lagi, untuk muta'alliqatul fi'li itu berarti kita berbicara tentang mansubatil asma. Eling kan mansubatil asma? Apa? Isim yang dibaca nasab. Kalau kamu hanya tahu isim yang dibaca nasab, sekarang masalah isim dibaca nasab itu dalam susunan kalam bertindak sebagai apa? Keterangan, objek, atau subjek, apa predikat? Keterangan ya. Sekarang yang masuk dalam mansubatil asma iku apa ae? Saya pengen tahu kalian masih ingat dengan nahwumu apa ora? 1. Maf'ul bih, maf'ul mutlak. Alhamdulillah, ini lebih lancar daripada kelas samping. Kalau kelas samping tak tanya itu kok cek bingung ngono. Berarti kalau maf'ul bih, maf'ul mutlak. Itu posisinya kalau dalam struktur kalam itu jadi apa? Subjek, predikat, apa objek? Objek ya, objek. Sekarang fi'il yang memiliki objek namanya fi'il apa? Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu kalau di balaghah ini, di nadham ini disebut ghairu qasir namanya. Fi'il ghairu qasir. Apa artinya? Fi'il ghairu qasir itu berarti kalimat yang panjang. Kenapa? Karena di sana ada fi'il, fa'il, maf'ul. Ada 3 susunannya. Kalau dalam kalimat bahasa Indonesia ada subjek, predikat, dan objek. Subjek, predikat, objek, keterangan, dan seterusnya. Tapi kalau fi'il qasir berarti lawannya ghairu qasir berarti qasir. Berarti apa istilahnya lawannya? Kalau lawan fi'il muta'addi? Fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang bagaimana? Tidak membutuhkan maf'ul. Tapi ketika tidak membutuhkan maf'ul, tapi bisa saja membutuhkan keterangan, maka maf'ul dan keterangan kalau dalam nahwu itu bisa saja masuk pada mansubatil asma. Keterangan waktu apa namanya? Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Keterangan tempat? Keterangan penjelas. Penjelas itu ya keterangan juga kan? Kalau penjelasan yang bersifat keadaan, hal. Kalau bersifat kebendaan, tamyiz. Kalau bersifat alasan, li ajle. Kalau menerangkan kebersamaan, ma'a. Kalau bersifat pengecualian, istisna, mustasna. Kalau bersifat peniadaan, la linafyil. Wes, saya kira alhamdulillah ini kelasnya agak lancar dan harus lancar. Oke. Sekarang dalam sebuah kalam itu kadang seseorang menjelaskan keterangannya. Pak Usman seorang guru. Berarti ada subjek dan ada predikat. Oke? Tapi tidak ada sifat. Kalau di jumlah ismiyah itu biasanya menggunakan tawabe kan. Pak Usman guru yang cakep. Kalau protes, kok mesti nek aku ngapikno awakku langsung. Jangan, karena saya memang asli cakep. Buktinya saya sudah punya istri. Oh, wah, gak terima kabeh.
Pak Usman guru yang pintar. Berarti pakai apa? Keterangannya pakai naat. Naat itu min jumlatil. Ada gak paham kalimat ini. Min jumlatil tabe. Kenapa? Karena tersusun dari jumlah ismiyah. Pak Al Usmanu utai Pak Usman iku mahirun. Orang yang pintar. Pakai sifat. Kita lanjut. Sekarang ada orang mengatakan Pak Usman itu guru. Tidak menyebut keterangannya. Tidak menyebut keterangan guru apa. Lengkap apa enggak kalimat ini? Tidak lengkap karena hanya ada mubtada dan khobar. Meskipun itu sudah bisa kamu pahami, oh berarti yang dimaksud Pak Usman yang berprofesi guru. Cuma kalimat ini gak jelas guru opo. Apa salah satu tujuan membuang muta'alliqatnya ini? Apa tujuannya? Nah, yang pertama sebentar. Menetapkan fi'lu ketika di situ hanya menerangkan profesi. Oh, Pak Usman guru. Lah, kenapa? Loh ya berarti yang saya maksud adalah Pak Usman yang guru, bukan Pak Usman yang lain. Oh, oke. Kemudian yang kedua, hanya penetapan saja, isbat. Yang kedua, bisa saja Pak Usman tidak diberikan keterangan guru apa dan lain sebagainya. Bisa saja karena lisatri, untuk menutupi Pak Usman itu sebagai guru apa. Itu satu, lisatri. Yang kedua memang bisa saja ini, kenapa Pak Usman nggak kamu sifati guru apa? Loh, wong Pak Usman itu semua pelajaran bisa kok. Berarti apa? Litakmim. Ayo. Yang pertama tidak menyebutkan keterangan, tidak menyebutkan maf'ul. Bisa saja yang pertama untuk menutupi Pak Usman itu guru apa. Supaya apa? Supaya anak-anak taunya Pak Usman adalah seorang guru, tanpa dijelaskan guru apa. Lisatri, oke? Yang kedua, orang yang berkata seperti itu karena bertujuan. Karena yang saya tahu Pak Usman itu ahli di semua ilmu. Mbak, menakutkan loh. Meripatnya dikatakan nopo tetok. Aku nonton langsung kaget. Mediye nih. Ono ae lho yo. Wis enak nerangno lho. Lu. Kaget aku. Karena aku gak ngantuk ae. Kan sakno sing ngantuk-ngantuk dadi melek. Tapi sing pojokan niku tetep kadu turu iku. Satu karena untuk menutupi, maka tidak disebut maf'ulnya. Yang kedua tidak disebutkan maf'ulnya itu karena ingin ditamim. Ingin kalimat ini betul-betul menerangkan lupa Usman aja iso kabeh kok, makanya gak usah disifati bisa apa. Nang sekolah niku yo mulangi balago, tapi sing diterangno iso tutuk Fathul Muin. Iso Fathul Wahab, bahkan sampai Fathul Izar. Sama aneh kok bingung. Gak tahu kenal Fathul Izar? Enggak? Alhamdulillah, santri temenan berarti. Okay. Lu Pak Usman yang mulang itu mulang balago, tapi iso tutuk nahwu sorob. Ya iso tutuk tasawuf barang. Ya iso tutuk arut. Lah terus tak sifati kan yo eman. Wong Pak Usman iso kabeh mosok tak sifati dengan ngajar balagoto. Oh enggak. Berarti tujuanmu tidak kamu kasih maf'ul itu apa? Ya supaya semua orang tahu Pak Usman itu bisa semua. Berarti apa? Lid tamim. Oke. Kalau tidak disebut enggak sih, saya enggak kepingin mengatakan Pak Usman itu bisa semua, enggak. Ayo, kenapa saya nggak ngomong Pak Usman itu guru apa? Nggak tahu, ya memang tak rahasiakan. Bisa semua? Enggak juga. Pelajaran nih? Enggak juga.
Pelajaran ini enggak juga. Lah terus ya pokoknya ya. Pokoknya saya kalau diajar Pak Usman seneng. Berarti apa? Satri. Penak kan? Penak. Coba aku dipraktek no. Kalau nggak kamu praktekkan, kamu nggak akan bisa memahami rohnya balahu ada di mana. Nah, itu satu. Dua. Selanjutnya, ada orang tidak menyebutkan kalimat Pak Usman seorang guru. Guru apa tidak disebut. Oke? Karena ya memang orang yang diajak bicara sudah tahu. Tahu nggak kenapa kamu nggak tak kasih tahu Pak Usman itu bisa ngajar apa? Ya paham lah Pak Usman kalau di sekolah sini ya ngajar balaghah. Oh iya makanya aku gak ngomong Pak Usman yang mana. Karena di sekolahan sini Pak Usman itu cuma satu. Oke? Yang kedua di sekolah sini yang ngajar balaghah cuma Pak Usman. Maka menyebut balaghah menjadi tidak lagi penting. Ini yang kita sebut dengan tidak menyebut maf'ul, tidak menyebut muta'alliqatul fi'li, tidak menyebut keterangan karena kalian sudah paham. Sebagaimana bab yang kemarin-kemarin musnad ilaih, bab musnad itu tidak menyebut bisa saja karena orang yang diajak bicara sudah paham. Oke, karena telah diketahui. Berikutnya, tapi juga ada kebalikannya. Kenapa orang tidak menyebut Pak Usman itu sebagai guru apa? Karena memang bisa saja orang yang ngomong ini tidak ngerti Pak Usman bisanya ngajar apa. Iya kan? Kamu ngomong Pak Usman guru, kamu tahu tak guru apa? Ya makanya gak tak sebut guru apa itu sebab saya tidak tahu. Beda dengan yang tadi loh. Yang tadi tidak menyebut guru apa karena yakin kamu yang diajak bicara sudah paham. Yang pertama tidak menyebut itu dalam kerangka supaya apa? Supaya diketahui bahwasanya Pak Usman seluruhnya bisa. Berarti litamim. Yang pertama tadi juga disebut kenapa tidak menyebut maf'ulnya karena supaya diketahui supaya kalimat ini menjadi teka-teki. Ayo Pak Usman mulang opo? Berarti lisat. Ngerti? Kita lanjut. Khawatir terhadap fa'il itu nanti ini contoh begini juga. Kenapa maf'ul tidak disebut? Ini contohnya karena ini yang khawatir terhadap fa'il. Kamu menyodorkan sebuah nama. Yang pantas ngajar ini siapa ini? Kemudian kamu hanya menyebut nama tanpa menyebut kemampuannya. Pak, kayaknya Pak Usman cocok. Oke. Cocok. Cocok untuk apa? Ya, itu tadi. Ini bisa saja karena termotivasi. Kalau tak sebut, wow nih, motivasinya ya. Iki nggak tak sebut Pak Usman itu hanya bisa A, sedangkan yang dibutuhkan adalah B. Wah, iso ae Pak Usman kok gak sido mulang nang kene, gitu loh. Paham ora? Ngomong ini. Sekolahan sini membutuhkan guru A. Oke, dan kalian sudah tahu guru yang akan masuk itu orangnya tipikal ini. Kemudian ada satu guru yang kalian mungkin suka. Kemudian kamu dijak pertimbangan sama pengurus. Mbak, iki enake sing mulang sapa? Iki engko nek aku cerita Pak Usman sing cocok untuk mapel ini, wah bisa nggak diterima. Maka kemudian kamu gantung, maf'ulnya tidak kamu sebut. Hanya tujuan apa? Iki kok nek tak sebut maf'ule, wah Pak Usman nggak masuk kriteria nih, gitu loh. Paham? Maka kemudian maf'ul ini kamu buang. Yang cocok adalah Pak Usman, tapi kamu tidak menyebutkan cocok apa.
Supaya apa? Suatu saat ketika terjadi masalah, kamu bisa sikhatul ingkar yang seperti contoh kemarin. Wah, buktinya nggak cocok. Loh lah ya Pak, saya kemarin kan tidak bilang cocok ini dan itu. Saya hanya ngomong Pak Usman cocok. Lah maksudmu? Ya sebenarnya nggak cocok yang mapel ini Pak. Cocoknya yang mapel ini. Lu kok ngomong? Ya karena saya kepingin Pak Usman ngajar di sini saja. Maka dengan tidak menyebut maf'ul itu dalam kerangka apa? Khawatir kalau si fa'il itu bisa diterima dan juga tidak diterima. Ada kekhawatiran. Nah, untuk kali ini kalau lihat meripatmu bingung kabeh. Dan nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau kita sudah pertemuan berikutnya aja. Lanjut. Ini nguber waktu Mas. Menjaga akhir bait. Menjaga akhir bait itu ya kadangkala karena maf'ul umpama nih sajaknya a b gitu. Tapi ternyata ketika di sana maf'ulnya adalah c. Akhirnya c umpama ya. Paham sampean? Kan akhirnya ketemu a c b kan gak enak. Ono janggal siji. Tapi kata sebelumnya sebelum maf'ul itu urut engko nek iki nek maf'ule tak buang kok iso a b tapi nek maf'ule tak lebokno kok ana janggal c siji iki ya udahlah maf'ulnya dibuang aja. Maka kemudian urutan sajaknya tetap a kedengarannya jadi enak. Maka ketika yang seperti ini ada orang mutakalim kemudian dengan sengaja maf'ul ini dibuang. Kenapa? Yo kalau dibuang pun tidak merubah makna gitu loh. Dengan catatan membuangnya tidak merubah makna. Akhirnya udah satu kata dibuang supaya mempertahankan saja a b-nya ketemu. Nah, ini yang kita sebut menjaga akhir fasilah. Akhir fasilah itu kalau dalam Al-Quran contoh kayak gini loh, Rek. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Sing hafal? Lanjutkan. Ini munaqasah. Sopo sing hafal? Iku Nadine kapan? Eling ponak aku masalah. Iya Din, apa Din? Lho jarene kowe dijawel ku mburi mang. Paham ya fasilah itu mana ya? Contohnya kayak ini. Aku hari ini betul-betul merindu dari sosok yang selalu mengisi hatiku. Oke. Kapankah kita bisa bertemu? Sungguh aku akan tambah sayang padamu. Akhirnya mumu. Lah kok ada kemudian satu kata luh iki nek gak nek dimasukno iku jadi a iki piye? Ya udah, satu kata tidak dimasukkan, tapi dengan catatan tidak merubah makna. Contohnya gimana, Pak? Wah, ya contohnya ojo ndadakan ngene rek, karena harus membuat sastranya kan. Tapi saya akan janji akan buatkan contoh yang lengkap itu. Terutama di buku saya. Wes. Promo, Pak? Ndak, sing pengen wae. Tapi yo sing gak tuku tak orang-orang mesti diwedeni. Lu gak diwedeni tenanan. Kamu sudah penasaran dengan buku saya apa enggak? Enggak kan? Penasaran? Simpen penasaran tak coba tes ombak. Yang penasaran berapa orang? Oh ya kan, kalau sing penasaran ya udah enggak jadi terbit wis. Wes, yang penasaran angkat tangan. Loh, lah apa kok nonton kancamu lho? Wong kae pinter kok nonton kancane. Pinter kok pepek dhewe lho. Ayo, yang kepingin buku saya angkat tangan. Berapa orang? 1, 2, 3. Loh ya ono sing angkat tangan sitok melok kabeh kan jadi gak enak saya. Buku saya jadi viral nanti itu. Tapi saya pastikan
Kalau kamu ingin kedalaman makna, kedalaman keterangan, maka di buku yang November terbit. Tapi kalau kamu ingin membaca yang penuh, yang terjemahnya penuh dengan sastra, ya, mulai dari awal saya menerjemahkan dengan menggunakan kalimat yang bersajak, susunannya indah. Itu di proyek kedua, yang miliknya anak bahasa. Kenapa? Karena kitabnya kecil. Jadi saya punya pikiran untuk menyusunnya dengan seindah mungkin penerjemahannya. Tapi untuk keterangan tidak terlalu dalam. Jadi kalau ingin keterangan yang dalam itu di buku yang 3 jilid, 3 juz. Juz 1, juz 2, juz 3. Itu panjang karena keterangannya panjang. Tapi kalau yang 1 jilid tapi full dengan narasi sastra itu di terjemahan kedua. Nanti boleh dua-duanya dimiliki, malah seneng saya. Jadi nanti kamu akan mengetahui, dan setiap item keterangan itu pasti saya kasih kayak semacam quote-quote yang gimana gitu. Gimana Pak? Ya gimana. Oh, ya. Kayak ada manis-manisnya gitu. Waduh, dikon tuku buku ya, daripada kok kayak wedak, kena keringat luntur. Lah, buku bisa mengantarkan kamu untuk beli bedak, tapi bedak tidak bisa mengantarkan kamu beli buku. Ya Allah, sampai keringetan saya. Wes, lah, paham yang mana? Maka tidak disebutkan maf'ulnya, bisa saja orang yang mengatakan ini khawatir, iku nek tak sebut no maf'ule siji, bisa saja orang ini malu. Saya tadi aku tadi melihat Pak Usman mengendap-endap. Di mana? Ya. Di mana berarti keterangan apa? Dorof kan? Ngono tak dudono neng dine, kok nang Pak Usman kisinan gitu. Maka muta'alliqatul fi'li itu jangan hanya berpikir pada maf'ul, tapi bisa berpikir pada hal, tamyiz, dzaraf, li ajleh, maf'ul ma'ah, maf'ul lah, kemudian illa, istisna. Kenapa? Karena semuanya bagian dari muta'alliqatul fi'li. Oke. Kemudian menjaga akhir bait, itu nanti saya contohkan lebih lengkap di buku yang lain. Yang kedua, tidak menyebutkan itu karena dia saking mengagungkannya. Ya Allah, aku mang ketemu guru. Lah kon ngomong ketemu guru, lu guru sapa sih? Wes pokoke malidaku keluh ketika bertemu dengan dia. Kenapa? Karena saya sangat mengidolakan beliau. Maka tidak menyebut siapa yang sedang dicintai. Bukan karena dia benci, tapi karena saking mengagungkan. Maka biasanya kalimatnya jadi begini. Siapa dia? Apalah arti sebuah nama? Pernah kan dengar kalimat kayak gitu? Kenapa? Karena tidak menyebutkan itu karena dia saking mengagungkannya. Terus umpama kok ngene jenenge. Sopo sih Mbak? Oh, iki contoh ayo, bukan berarti saya menyuruh kalian untuk itu. Sopo sih Mbak sing kamu fan? Adalah, aduh saya kalau melihat beliau itu lidah ini tidak mampu menyebutkan namanya. Kenapa? Karena saya betul-betul saya itu hormat beliau. Tapi bisa dibalik. Ada orang tidak menyebut apapun, menyebut maf'ul, menyebut pekerjaan, menyebut nama, menyebut orang, menyebut sebab. Bisa saja karena dia sedang menghinanya. Contoh gini. Sopo sih Mbak sing kok maksud? Najis. Lidahku menyebut namanya. Ayo. Sama ya yang tadi. Yang tadi tidak menyebut itu karena gara-gara saking ngefans-nya, saking mengagungkannya. Ternyata dalam kalimat yang lain tidak menyebut itu karena merasa dirinya namanya tidak pantas untuk disebut. Eman-emani lambi. Iki aku halus karena konsumsi umum. Coba nggak pakai ngene. Kayak kasar sisan. Bahasanya kan kita buat kasar betul. Ya udah kita buat kasar sekalian saya. Siapa sing kok maksud? Siapa maksud orang yang sudah melakukan itu? Najis cocokku untuk menyebut namaku. Saya nggak akan mengotori lidah saya untuk menyebut namanya.
Berarti apa? Lil ihana, untuk menghina orang itu. Maka sudut pandangnya begini, kalau kamu melihat orang hebat, saya contohkan aja. Maka para sahabat, Kanjeng Nabi itu sosok yang paling mulia apa enggak? Sosok yang paling mulia. Kalau kamu ketemu orang yang hebat, cenderungnya kamu ingin menatap wajahnya atau kamu ingin memalingkan wajahmu? Jawaban yang banter, ben mandes gitu loh. Kamu ketemu orang yang hebat dalam segala hal, dan kamu ditakdir bisa ketemu dengan beliau. Yang kamu lakukan, kamu memandangnya atau kamu tutup mata? Memandang. Sekarang saya mau tanya, kalau kamu melihat ada orang yang menutup matanya, kamu akan memaknai apa? Mesti kamu ngomong, wah, goblok boy. Lah apa? Ono wong hebat, orang suci. Kenapa kamu tidak membuka matamu? Kan gitu. Bisa saja kalimatnya begitu kan? Kalau jawabannya begini mungkin menjadi salah. Gak, dia bagi saya biasa saja. Mungkin kamu akan semakin marah kan? Ya. Oh, lambemu tak tunjuk kapok kon. Orang koyo ngono hebate kok diarani biasa-biasa saja. Tapi kalau alasannya begini, mungkin kamu akan lebih kagum lagi. Kenapa kamu tidak memandang wajahnya Pak Usman? Arek sak sekolah lu kepingin diulang Pak Usman kabeh. Kenapa kamu tidak? Oke? Bisa mungkin terjadi enggak? Bisa kan? Sing kok wae nguasno aku, sing siji merem tok. Kemudian kamu kaget, arek iki kok merem, kenapa? Kemudian kamu tanya, kenapa kamu tidak memandang wajahnya Pak Usman? Gini loh alasan saya. Bukan saya tidak ingin memandang wajahnya Pak Usman. Lah terus, saya betul-betul menghargai Pak Usman dengan kehebatannya. Lah kenapa kamu tidak memandang? Saya tidak ingin wajah mata-mata yang penuh dosa seperti saya menambah citra buruk bagi beliau. Karena beliau tidak pantas dipandang oleh orang-orang seperti saya. Ayo, kalau alasannya begitu bagaimana? Kamu lebih salut, kamu baru sadar apa enggak? Iya. Masya Allah, ternyata saya sudah salah menilai engkau. Atau buat begini, kalau kamu putri atau putranya orang hebat, kamu akan selalu memakai nama kehebatan itu apa enggak? Enggak. Kalian kan? Tapi sebagian orang yang lain, saya ini putranya ini. Oh, Masya Allah, berarti Anda apa putranya? Umpama contoh ya, contoh loh, jangan marah. Berarti kamu cucunya proklamator Indonesia. Iya, saya. Masya Allah, hebat. Oke, satu orang mungkin akan jadi seperti itu. Bagus. Karena memang orang tuanya hebat. Saya ini anaknya Pak Usman. Lah, kebetulan Pak Usman itu terkenal menjadi orang hebat. Boleh Pak, ya boleh-boleh saja. Tapi ada orang, kamu juga anaknya Pak Usman kan? Iya Pak. Tapi kenapa kamu tidak senang menjadi anaknya Pak Usman? Iya Pak, udahlah. Biar nama hebat ayah saya tidak terkotori saya yang masih jahat. Ya, gitu. Coba, kalau ada dua fakta ini, kamu lebih menghebatkan yang menyebut saya atau yang tidak menyebut saya? Tidak menyebut. Maka dengan ilmu balaghah itu kamu bisa berpikir dua arah yang berbeda, yang bisa saja dua-duanya benar, yang bisa saja salah satunya benar, dan bahkan kedua-duanya bisa saja salah. Iku hebat ilmu balaghah. Nah, tinggal masalahnya nanti kamu bisa mempraktekkan dengan tepat apa enggak. Maka orang menyebut maf'ul, orang menyebut fa'il, orang menyebut fi'il bisa saja dalam kerangka mengagungkan, pun pula bisa saja dalam kerangka menghina. Maka sudut pandangmu harus semakin luas dengan setelah belajar ini. Dan awakmu tambah ya apa sih. Berarti apa? Berarti ya mungkin karena tidak paham. Ya enggak masalah. Karena memang ini adalah pelajaran ini betul-betul
Hanya bagi mereka yang daya analisisnya kuat. Karena kalau tidak, ada orang hebat kemudian kamu tidak mampu memandang, maka kamu bisa saja memakai hukum umum. Hukum umum apa? Ono wong api, ono orang yang terkenal hebat, maka logikanya ketika kita bertemu beliau, kita pasti memandang. Kenapa? An-nadharu ila wajhil alim, kan begitu. Memandang wajah orang-orang yang alim adalah bagian dari ibadah. Kamu pakai dalil umum, maka yang tidak memandang kamu akan anggap salah. Kalau kamu tidak tahu alasannya, maka itu akan menjadi pembenaran. Ono wong hebat kok malah merem, gak entuk barokahe gue, kan begitu. Kemudian naranya ngomong, tapi kamu tahu nggak alasan saya tidak memandang beliau? Ya karena kamu nggak suka. Salah. Saya tidak memandang beliau karena apa? Karena saya takut najis kotoran yang ada di mata saya bisa saja nempel di beliau. Kan eman beliau. Maka saya tidak memandang beliau bukan karena saya tidak suka, bukan karena saya tidak cinta, tapi saya takut dosa saya nempel kepada beliau. Maka biarkan beliau suci dengan kesuciannya dan saya bisa merasakannya secara batin saya. Dan saya damai ada beliau meskipun saya tidak memandang wajahnya. Bagaimana kalau alasannya kayak gitu? Maka yang lebih roman yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Maka kamu setelah tahu ilmu balaghah ini ya paling tidak sudut pandangmu jangan seperti sudut pandang mata kuda, istilahnya kan gitu. Martok nyoncong tok kaya urip ijen. Kenapa? Karena kanan kirinya tutup kacamata kuda itu loh. Karena kita manusia, maka dua mata kita sama-sama bisa melihat ke depan, sama-sama bisa melihat ke samping, sama-sama bisa melihat ke sampingnya lagi. Tapi kalau kacamata kuda itu seakan-akan dia hanya bisa menatap ke depan, prei kanan kiri. The power of mama nanti. Sen kiri belok kanan. Istilah lo yo ngono. Kok emak-emak bapak-bapaknya gimana? Yo kadang bapak-bapak yo ngono padha ae sih. Lanjut. Ya ini tadi ada mengagungkan, ada menghina. Sekarang itu yang membuang dan menyebut muta'alliqatul fi'li itu ya bisa macam-macam. Udah kita lanjutkan dengan tidak pantas. Bisa saja tujuannya tidak disebut itu karena tidak pantas, menilai memiliki nilai yang agak dalam tanda petik agak jorok atau gimana. Saya tadi melihat apa sih kok sebut gak pantas nek tak ngomong apa sih aku memang ketemu ono wong mlaku wong tuh aku nonton lah ya itu kamu kemudian konotasinya kemana? Pantas diucap apa enggak? Maka ketika orang tidak mengucap itu bisa saja karena maf'ulnya, karena keterangannya itu tidak pantas disampaikan. Tahu nggak kenapa anak kemarin itu boyong? Nggak tahu ya, tahu-tahu boyong. Saya tahu alasannya. Ternyata, ya oke. Apa? Udahlah nggak saya sampaikan. Loh, kamu nggak ngomong? Ini alasannya ndak? Alasan berarti pakai maf'ul apa? Li ajle. Masih kerangka maf'ul kan? Maf'ul li ajle. Kenapa alasannya tidak kamu sampaikan? Enggak lah, enggak pantas saya sampaikan sama kamu. Berarti maf'ulnya alasannya tidak disebut karena tidak pantas. Gak wis ngene, gak tak omong nanti. Kira-kira alasan apa? Coba ya. Kamu pengen tahu alasannya, berarti disebut kan, mau disebut. Jangan bilang siapa-siapa. Ya. Kemarin anaknya boyong itu karena apa? Ketahuan main pacaran di belakang pondok. Umpama lo ya. Makanya saya nggak mau nyebut. Kamu sih maksa saya. Berarti ketika tidak disebut sesungguhnya dia punya alasan tidak pantas disebut. Jadi ketika ada orang ngomong tidak lengkap itu jangan dipaksa
Harus lengkap. Kenapa? Karena bisa saja tidak lengkap itu dalam kerangka gak pantas diucapkan. Paham? Mungkin kita ngene, mosok Mbak aku gak oleh Mbak. Ya oleh sih. Tapi syaratnya kudu iso merahasiakan. Ya wis tak rahasiakan betul. Ya udah, ini loh alasannya. Bla 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 bla. Walah, masya Allah, karo aku nek ngono. Kan? Pernah kan kamu mengalami dialog yang seperti itu? Ya. Nah, wis, oke. Lanjut. Meringkas kalam. Meringkas kalam berarti menggunakan istisna mungkin. Wis. Dah, itu yang tujuan berikutnya. Tamim, hujna, tafkhim, ikhtisol. Bisa saja tidak menyebut itu karena dia tidak ingin berkata panjang. Oke? Karena tidak ingin berkata panjang. Contoh kayak gini. Qala rabbi, qala itu titik. Jangan di qala rabbi. Kalau qala rabbi jadi seakan-akan Tuhan bicara kan? Qala dawuh sapa Rabbi pangeran ingsun. Tapi di ayat ini konstruksinya adalah qala Rabbi. Ada di situ ikhtisar. Contohnya pakai apa di tempatmu? Contohnya pakai mimpi apa pakai kalimat? Kayaknya yang tidur-tidur itu contohnya pakai mimpi itu. Qala Rabbi. Awas loh, makanya kamu harus paham betul. Itu contohnya begini. Qala Rabbi arini kaifa. Ya. Andur ilai. Ini. Jangan pakai ini, pakai yang satunya. Saya pakai yang ini, pakai yang Nabi Ibrahim. Ya, qala Rabbi kaifa tuhyil mauta. Iku piye ayate? Qala Rabbi arini kaifa tuhyil. Sing ngapal Quran bantu saya kok. Sopo ini jadi siapa? Iya Din, kenapa Din? Apa tadi? Aladin. Kok jadi Aladin? Apa? Yang Nabi Ibrahim loh. Qala Rabbi arini kan? Qala Rabbi arini kaifa tuhil mauta. Wahai Tuhanku, arini boyo jenengan dudono ten kula. Kaifa bagaimana tuhil mauta menghidupkan benda mati atau barang yang sudah mati. Saya mau tanya, yang diminta Nabi Ibrahim itu menghidupkan manusia yang mati, kan belum ada mafulnya kan? Yang diminta itu manusia mati atau hewan mati, nggak ada kan? Rasakan dulu kalimatnya, kayaknya kamu bingung ini. Ya Rabbi, duh pengaran ingsun, arini mbok nggih jenengan maringi pirsa kula. Kaifatuhi, bagaimana caranya menghidupkan. Oke? Al mauta ing perkara sing wis mati. Saya mau tanya, perkorone disebut napa ora? Ndak kan? Bisa manusia, ya. Bisa hewan. Bisa tumbuhan. Karena tumbuhan juga bisa mati. Salah satu, kalau ini dianalisa secara logika, bisa saja Nabi Ibrahim itu
tidak memperpanjang kalam. Bisa saja tidak ingin memperpanjang kalam. Ini yang kemudian berbicara ikhtisar, penyingkatan kalam. Kenapa? Biarkan Tuhan yang menentukan mau menunjukkan hewan yang mati menjadi hidup, ataukah menunjukkan manusia yang mati menjadi hidup, ataukah menunjukkan tumbuhan yang mati menjadi hidup. Artinya kalam ini akan menjadi am juga. Berarti Allah bebas memberi contoh apapun kan? Berarti bisa ditakmim. Apapun boleh. Dan di sini Nabi Ibrahim hanya menghendaki, ya Allah saya ingin tahu kok. Terlepas apapun yang engkau nanti buat contoh. Tapi coba kalau ini kalimatnya ini. Qala rabbi arini kaifa tuhyil insana al mauta. Berarti contoh itu harus apa? Manusia yang mati. Maka tidak adanya apa yang dimaksud itu bisa saja takmim. Dan bisa saja memang sengaja Nabi Ibrahim gak terlalu pengen banyak bicara. Namanya ikhtisarul kalam, penyingkatan kalam. Sepertinya kalau contoh yang kemarin Zaid, kok Zaid? Tok Zaid apa? Wah, gak ada waktu saya untuk melanjutkan kalimat itu. Paham ya? Ya. Nanti kita akan terangkan lebih lanjut kalau kita udah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.